Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aul ya. Sebelumnya Bu Aul telah menyampaikan materi tentang puasa dan sekarang Bu Aul akan menyampaikan materi tentang sholat fardu ya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu sholat? Pasti sudah tahu ya apa yang dinamakan dengan sholat. Nah, ini pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu bermakna doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dengan persyaratan tertentu. Nah, menurut hakikatnya, sholat itu ialah menghadapkan jiwa kita kepada Allah yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran dalam setiap jiwa manusia akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya tujuannya untuk itu, agar kita bisa memiliki kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang selanjutnya ada dasar hukum perintah sholat. Nah, ini ada pada surah Al-Ankabut ayat 45. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullah akbar wallahi ya'lamu ma tasnahun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar ya. Dan ketahuilah mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya hukum melaksanakan sholat. Nah, hukum melaksanakan sholat itu yang pertama ada fardu. Sholat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Berarti wajib ya, fardu itu ya. Sholat fardu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu merupakan kewajiban yang wajib berhubungan langsung dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan oleh orang lain. Seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk laki-laki. Yang kedua ada fardu kifayah. Ini merupakan kewajiban yang wajib tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini menjadi sunnah setelah sebagian orang melakukannya. Namun jika tidak ada yang melakukannya, maka kita wajib melakukannya dan menjadi berdosa bila tidak dilakukan. Seperti sholat jenazah. Jadi fardu itu dibagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Selanjutnya sunnah. Nah, sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan atau diucapkan tetapi tidak wajib. Nah, sholat sunnah ini juga terbagi menjadi dua, sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, jadi hampir pada titik wajib. Seperti sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Terus sholat sunat witir dan sholat sunnah tawaf, itu ya. Itu sunnah mu'akkad. Sekarang sunnah ghairu mu'akkad. Nah, ini merupakan sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah insidentil, tergantung waktu dan keadaan. Seperti sholat khusuf atau kusuf, hanya dilakukan saat terjadi gerhana saja. Nah, selanjutnya ada syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Dimulai dari syarat wajibnya sholat dulu. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Dan yang kelima, sadar. Sadar maksudnya tidak dalam keadaan tidur atau pingsan ya. Yang selanjutnya, syarat sahnya sholat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Nah, yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, cuci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan dari najis ya. Entah itu najis mukhafafah, mughaladah, atau mutawasitoh. Yang penting harus terbebas dari najis. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah berhadas atau segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar atau buang angin ya. Yang kedua terkena gelas najis. Yang ketiga, sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. Jadi ketika kita sholat, ya yang kita baca bacaan sholat. Tidak boleh yang lain, tidak boleh berkata atau berbicara yang bukan merupakan doa sholat. Ya. Selanjutnya, sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun doa itu tidak boleh. Harus runtun, harus tertib. Yang selanjutnya, sengaja bergerak 3 kali berturut-turut terlepas dari gerakan sholat. Misalnya menggaruk-garuk ke arah yang sama. Jadi ketika kita pada saat sholat terus kemudian merasa ada yang gatal, nggak apa-apa digaruk, tapi tidak boleh 3 kali berturut-turut. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak. Tidak boleh kita melaksanakan sholat terus kemudian kita mendengar suatu hal yang lucu kemudian tertawa terbahak-bahak, itu tidak boleh ya. Selanjutnya mendahului imam jika dia adalah makmum. Kalau makmum ya harus setelah imam ya, ketika imam rukuk baru kita mengikuti rukuk, tidak boleh mendahului imam. Selanjutnya murtad ya, tidak boleh. Selanjutnya lagi sunah-sunah sholat. Nah, sebelum sholat ada adzan dan iqomah. Yang kedua bersiwak. Bersiwak itu menggosokkan kayu siwak ke gigi. Ya, seperti orang menggosok gigi, tapi yang digunakan bukan sikat dan odol, melainkan siwak, kayu siwak ya. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan sebatas telinga. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. Yang keenam, bacaan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, membaca surat atau ayat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, membaca tasbih sambil rukuk dan sujud. Membaca doa sambil duduk di antara dua sujud. Membaca tahiyat dan doa di rakaat kedua. Membaca doa kunut. Duduk iftiros dalam semua doa duduk. Kemudian duduk tawaruk, itu duduk di akhir tahiyat ya. Selanjutnya doa sebelum salam dan terakhir salam kedua setelah menyelesaikan salam pertama dan doa setelah salam kedua. Itu tadi sunah-sunahnya sholat. Nah, sekarang rukunnya sholat. Mulai dari niat dulu ya, niat sholat. Niat sholatnya pasti sudah hafal ya. Tidak boleh loh belum sudah SMP loh kalian tidak boleh kalau belum hafal sholat karena kalian sudah wajib mengerjakan sholat 5 waktu karena kalian sudah balik ya. Yang pertama ada niat itu tadi. Yang kedua berdiri tegap bila mampu dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang udzur atau untuk orang sakit. Ya biasanya kalau sakit tidak kuat berdiri ya boleh mengerjakan sholat dengan duduk atau berbaring. Yang ketiga takbiratul ihram. Keempat membaca suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang kelima rukuk. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca sholawat Nabi. Mengucap salam pertama. Dilakukan secara beruntutan ya. Tidak boleh habis rukuk kemudian langsung sujud, tidak boleh. Harus apa dulu? Takbiratul ihram ya anak-anak ya.
Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita pada siang hari ini sudah selesai. Bu Aul harap semuanya bisa menyimak dengan baik, mempelajari dengan baik, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bu Aul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.